Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SDN dan Guru 2 yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini saya Diki Maulana Sandi, calon guru penggerak kelas 142 dari SDN dan Guru 2 akan mendesmentasikan aksi nyata pada modul 1.4 yakni yang berjudul budaya positif. Sebelum kita mulai, mari kita bertatap dengan temannya sebelah ya. Kita saling senyum supaya apa yang kita alami selama satu hari ini semuanya bisa terinspirasi ya. Oke, senyum kita mulai selama 30 detik ya. Mari dengan saya senyum ya. Oke. Baik, sudah cukup senyumnya? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Next. Pada materi ini beberapa konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru dan keyakinan kelas serta restitusi segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran. Udah. Perubahan paradigma pembelajaran. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terdapat miskonsepsi ini tentang teori kontrol Bapak Ibu. Jadi ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif itu bermanfaat. Ada juga ilusi bahwa orang yang dewasa memiliki hak untuk memaksa, serta ilusi bahwa kritik dan ini membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter peserta didik. Selanjutnya ada stimulus respon dan pendekatan teori kontrol belajar. Jadi ada persamaan atau hal-hal yang ternyata ada perbedaan. Yang pertama adalah realitas, ini adalah kebutuhan kita semua. Ternyata setelah menggunakan teori kontrol tentang dunia ini ya, realitas ini bukan hanya kebutuhan saja, tapi ternyata kebutuhan setiap anak ini berbeda-beda. Karena anak-anak ini juga anak peserta didik kita ini merupakan anak-anak yang memiliki ciri khas yang berbeda, berasal dari keluarga yang berbeda, serta memiliki orientasi juga berbeda-beda. Next. Disiplin positif. Ini disiplin positif ini adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif ini juga dapat membuat murid memahami serta menyadari motivasi internal ini bukan merupakan suatu paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi anak jika sudah memiliki disiplin positif, mereka akan menyadari bahwa perilaku baik ini bukan berdasarkan dari hukuman ataupun pujian saja, namun lahir dari motivasi internal yang ada dalam dirinya. Nilai-nilai kebajikan ini nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Salah satu contoh ini nilai yang ada dalam profil belajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa
serta berhak mulia. Kemudian nilai itu adalah mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, serta kreatif. Ini adalah nilai-nilai yang diharapkan menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dalam diri siswa. Jadi apabila semua nilai ini sudah masuk dalam keyakinan diri siswa, maka perilaku siswa ini akan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diharapkan muncul. Selanjutnya, ini nilai-nilai kebajikan yang lain. Ini merupakan penunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini tadi nilai profil pelajar Pancasila. Ini yang diharapkan sesuai kurikulum Merdeka. Jadi diharapkan anak-anak memiliki profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah yang pertama, tetap tidak melupakan karakter utama yang dari Pancasila adalah beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berhak mulia. Kemudian tetap mandiri, jadi anak-anak bisa memiliki kemandirian dalam bekerja, dalam mengerjakan tugas, juga berkebinekaan global, jadi tidak memandang ras perbedaan yang ada di kelas, juga bergotong royong dalam setiap pembelajaran dan juga tugas. Jadi melaksanakan berbagai macam tugas-tugas secara gotong royong, kreatif serta bernalar kritis. Keyakinan kelas atau sekolah. Ini dalam pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas ini berarti keyakinan yang berupa pernyataan universal yang mudah diingat dari bahan dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini sebagai salah satu contoh keyakinan kelas yang ada di salah satu contoh ya. Jadi anak-anak membuat sendiri keyakinan kelas atau peraturan yang mereka sepakati. Kemudian keyakinan kelas ini akan ditempel di ruang kelas dan mereka akan sepakat untuk melaksanakan keyakinan tersebut. Jadi peraturannya berasal dari anak-anak sendiri. Oke, next breaking. Siapa yang bisa bikin speaking di sini? Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu ini masih ingat tentang terus semangat kemarin ya. Oke, saya hitung ketiga. Kita terus semangat supaya kita kembali semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Ini ada juga permainan. Ketika saya menyebutkan panjang, Bapak Ibu menyebutkan kebalikannya, pendek. Ya, hanya perkataan aja, nggak usah dipraktekkan ya. Nanti jadi kemana-mana nanti ya. Coba sekarang panjang, pendek, lebar, gelap, luas, lurus, kurus, ya, kurus, ya, lurus, ya, baik, oke, jahat, ya. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Next Mario. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Mungkin Bapak Ibu pasti tahu apa saja kebutuhan dasar manusia. Ini akan kita bahas pada selanjutnya.
Next. Ya. Jadi ini salah satu ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai bajingan atau melanggar peraturan kelas ya, ini pasti di balik itu semua ada kebutuhan dasar yang mereka coba untuk meraih Bapak Ibu. Jadi pasti ada motif di balik perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswa pelajaran tersebut. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia atau perilaku yang mendasari anak-anak melakukan pelanggaran. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini contohnya misalkan seorang pelanggaran siswa tidak membawa ikat pinggang atau topi. Ini kemarin yang terjadi di kelas 6. Ini kelas 6 pinjam ke adik kelasnya agar tidak dihukum. Jadi untuk bertahan hidup mengorbankan adiknya yang masih lemah untuk dipinjamkan topinya. Kasih sayang dan rasa diterima ini seringkali terjadi ketika anak cenderung mencari perhatian guru. Ini mungkin ketika di rumah anak tidak mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima oleh keluarganya sehingga mencari ulah atau berulah di sekolah. Penguasaan ini terkait dengan hal-hal yang mereka ingin tunjukkan, bahwa mereka ingin menunjukkan kepada kita semua guru-guru bahwa mereka ini bisa melakukan sesuatu yang masih, misalkan anak-anak ya, ada yang sudah bisa naik sepeda motor, mereka ingin menunjukkan kepada kita semua dengan cara membawa motor itu ke sekolah. Jadi mereka ingin pengakuan, kebebasan dan kesenangan. Kesenangan ini terkait dengan hal-hal yang mereka sukai, contohnya pada pembelajaran. Apabila pembelajaran kita monoton, maka anak-anak ini cenderung akan mudah bosan sehingga pembelajaran tidak lagi menarik bagi siswa. Jadi anak cenderung bermain sendiri atau bahkan ada anak yang tertidur ini karena faktor kesenangannya tidak terpenuhi. Lanjut. Ini ada salah satu kasus. Kita baca bersama. Ibu Zulaiha, guru kelas 6, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali minta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut berdasarkan kebutuhan dasar tadi? Mungkin bisa kembali Pak Leo. Mungkin dari 5 ini kira-kira apa ya yang mendasari kebutuhan? Yang mendasari Tommy melakukan minta bekal temannya. Iya, benar sekali. Bertahan itu karena lapar. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, tapi tidak boleh ditiru dulu ya. Ya, ini kasihnya anak kecil ini. Next. Iya. Tommy merasa lapar dan orang tuanya tidak bawa bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup survival. Jadi ini adalah naluri dasar manusia. Ini akan bertahan hidup tanpa disuruh ibu. Jadi mungkin ketika kita kecil dulu kita pernah terbesit pikiran-pikiran atau tindakan seperti yang Tommy lakukan ini ketika kita jangan terdesak. Next. Alasan Tommy kedua setelah bertahan hidup itu adalah dia butuh atau ingin rasa diterima dan rasa kasih sayang, karena orang tuanya tadi kan kita bawa bekal ya. Jadi dia sebagai seorang anak ini mencari kasih sayang kepada teman sekelasnya dan juga kepada bapak ibu gurunya, sehingga dia melampiaskan apa yang tidak dia dapatkan di rumah ke sekolah. Jadi salah satu kebutuhan yang mendasari Tommy adalah selain survival, ternyata adalah kebutuhan akan kasih sayang keluarga dan diterima di keluarga. Jadi mungkin nanti teman-teman nanti ketika anaknya sudah mulai sekolah, jangan lupa membawakan bekal untuk anaknya. Ya. Jadi ini bisa dimulai dari membawakan bekal pada
suami atau istrinya dulu ya. Sudah menikah semua ya. Ya, untuk diri sendiri juga penting ya. Jadi mencintai dan diterima oleh dirinya sendiri. Ya, untuk yang masih jangan. Next. Oh, ternyata masih ada alasan ketiga Tommy, yang ini adalah dia ingin dia ingin berusaha untuk memiliki kekuasaan dengan cara menguasai bekal temannya. Jadi ini juga salah satu faktor pendorong tindakan anak-anak di sekolah yang kita alami ya. Jadi salah satunya adalah ini ingin menguasai apa yang teman-temannya miliki. Jadi ketika temannya punya bekal, maka dia juga ingin punya bekal seperti temannya karena di rumah tadi tidak terpenuhi. Next. Alasan pemilih tiga yang pertama ini adalah ternyata ada juga beralasan dia ingin memenuhi kebutuhannya, yang ini adalah kebebasan. Jadi ia ingin merasakan bekal temannya. Ini alasan kedua itu juga masuk dalam kasus ini. Jadi ingin merasakan bekal yang dimiliki atau dibawa temannya. Apakah rasanya enak? Apakah berbeda dengan bekal yang pernah dibawa dahulu seperti itu? Selain itu, Tommy juga berusaha memenuhi kesenangannya. Jadi mungkin perilaku atau teman-teman dulu ketika masih kecil, ketika menggoda temannya atau berbuat usil ke temannya ya, ketika temannya menangis itu mungkin ada rasa senang ya. Jadi ini dialami oleh Tommy, teman-teman. Jadi Tommy ini ingin melihat ekspresi kesal temannya ketika makanannya diambil, melihat ekspresi sedih temannya, dan biasanya anak-anak yang usil itu ini juga motifnya adalah kesenangan, pengen goda temannya, karena ketika sudah temannya berhasil menangis, maka dia akan merasa sukses sebagai seorang anak yang jahil. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi tiga motivasi perilaku manusia. Kalau tadi kan kebutuhan ya. Kalau ini adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Serta yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Berangkat dari tiga motivasi tadi ini ternyata terdapat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini tidak terencana, murid tidak tahu, bersifat satu arah, tidak ada kesepakatan, dan yang disakiti ini adalah kata atau perbuatannya. Jadi ketika kita melaksanakan suatu hukuman ketika siswa melanggar, ini biasanya tidak terencana dan terjadi begitu saja, dan murid tidak tahu akan dihukum apa, jadi tidak ada kesepakatan di awal. Sedangkan konsekuensi ini adalah terencana. Misalkan jika saya melanggar, maka saya akan sudah sepakat untuk menulis ini seperti itu. Kemudian sudah disepakati, murid tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi karena konsekuensi tidak disepakati, maka konsekuensinya ini merupakan hal-hal yang tidak disenangi oleh siswa dan hanya bersifat pendek saja. Dan guru memonitor murid. Sedangkan restitusi ini adalah berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses komunikasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi murid diajak untuk berdiskusi dan berdialog. Kita sebagai manajer mengajak siswa untuk mencari solusi atas perbuatannya sendiri. Posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi guru dalam restitusi. Jadi
nanti coba kita pelajari masing-masing posisi kontrol ini ya. Jadi kita sebagai seorang guru atau seorang institusi ini ada 5 posisi kontrol yang kita miliki, yakni adalah guru sebagai penghukum, guru sebagai membuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, ini salah satu contoh posisi kontrol ya. Ini salah satu perkataan apabila guru menjadi seorang penghukum, ini bisa kita lihat di sini. Ketika guru berkata seperti ini, kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti hukuman dari Pak Diki. Itu adalah perkataan untuk sebagai penghukum. Sedangkan kontrol sebagai pemberi rasa bersalah, seperti contohnya adalah seharusnya kamu tidak melakukannya. Nah, Bapak sangat kecewa sekali sama kamu. Jadi seakan-akan membuat rasa bersalah kepada siswa. Jadi dengan membuat statement itu kita bisa membuat rasa bersalah kepada siswa. Sedangkan posisi kontrol sebagai teman ini bisa kita ambil contoh dari kata kalimat yang atas. Ayolah, kamu pasti bisa melakukan begini demi Bapak, seperti itu. Jadi kita posisikan diri sebagai teman, sebagai murid, dan sebagai pemantau. Ini kita merefleksi kembali kesepakatan dengan siswa. Contohnya, apa peraturan yang kamu langgar, seperti itu. Dan sebagai manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti, apa kamu yakin ini bisa mengatasi permasalahanku, seperti itu. Sebagai manajer, ini guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar menemukan solusi. Posisi kontrol restitusi. Sebagai manajer, ini guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar menemukan solusi. Next. Selain itu, posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini praktik segitiga restitusi. Restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Restitusi ini bukanlah untuk menebus kesalahan, namun restitusi ini adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi ini berfokus pada solusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini bisa kita lihat bahwa ini adalah segitiga restitusi, di mana yang bawah ini adalah menstabilkan identitas. Ini adalah langkah pertama dalam melakukan restitusi. Kemudian validasi tindakan yang salah itu adalah langkah kedua setelah menstabilkan identitas. Setelah itu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi yang sebagian itu menanyakan keyakinan atau menanyakan solusi yang ditawarkan oleh anak untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi atau mereka perbuat. Menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Ini salah satu langkah-langkahnya adalah ini beberapa kata-kata atau kalimat dalam proses utak identitas. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna.
kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu adalah menstabilkan identitas, menunjukkan bahwa anak ini tidak satu-satunya manusia yang pernah berbuat kesalahan. Validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Selanjutnya adalah langkah kedua, validasi tindakan yang salah ini. Validasi tindakan salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta lebih akan mengenali atau mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi dalam tahap ini kita menggali kebutuhan anak atas perilaku yang mereka lakukan. Next. Beberapa kalimat atau pernyataan dalam proses validasi tindakan salah ini adalah, yang pertama contohnya adalah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Jadi kita menggali alasan siswa dan juga mengetahui kebutuhannya, sehingga kita pancing apa yang mendasari mereka melakukan hal tersebut. Sehingga ketika sudah kita mengetahuinya, maka kita bersama siswa bisa mencari solusi atas perbuatannya. Next. Nah, ini adalah langkah terakhir, alhamdulillah, yang telah menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan yang bermakna kepada murid, sehingga memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu menaikkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Di antaranya adalah kalimatnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu, kira-kira kamu dari orang seperti apa. Jadi kita menanyakan sehingga membuat anak berpikir atau mengakui bahwa tindakannya itu salah dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Next. Nah, terima kasih. Itu saja dari destinasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih dan saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah disempatkan. Saya akhiri.